Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastia Fianita Wilajati. Saya dari kelompok 4 dan di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori perkembangan moral oleh John Dewey. Nah, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin mengenai yang pertama adalah biografi John Dewey, yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh John Dewey. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara teori belajar yang dikemukakan oleh John Dewey dengan teori perkembangan moral. Lalu yang terakhir, bagaimana sih pengaplikasian atau penerapan teori-teori John Dewey ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai biografi John Dewey. Nah, di sini John Dewey adalah filsuf dari Amerika Serikat. Nah, kita bisa lihat sendiri gambar John Dewey ini. Selain ia sebagai seorang filsuf, John Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. John Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. John Dewey tidak hanya mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan moral saja. John Dewey juga mengemukakan pendapatnya mengenai teori belajar kognitif. Nah, dalam teori John Dewey dalam mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan juga minat siswa. Dan topik dalam kurikulum itu seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah ataupun tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Apabila belajar siswa itu tergantung pada pengalaman dan minat siswa, maka belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan akan mendorong siswa untuk menjadi lebih proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya itu, John Dewey juga mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan moral, di mana di antara teori belajarnya dan perkembangan moral ini saling berkaitan. Nah, dalam ia mengembangkan teori perkembangan moral ini, John Dewey membagi perkembangan moral ini menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap premoral, yang kedua adalah tahap convention, dan yang ketiga tahap autonomous. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 tahap perkembangan moral. Yang pertama ada tahap premoral. Pada tahap ini, tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal dan sosial. Dan yang kedua ada tahap convention. Pada tahap ini seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan pada kriteria kelompoknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada tahap autonomous. Pada tahap ini seseorang sudah bisa berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri. Teori perkembangan moral peserta didik sangat berhubungan dengan teori pembelajaran kognitif. Hal ini dapat dilihat dari teori perkembangan moral peserta didik. Seseorang akan mengalami beberapa tahap dalam bertingkah laku di lingkungan sosial atau kelompoknya, dan hal ini akan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada siswa tersebut. Teori kognitif pada dasarnya membahas tentang faktor-faktor kognisi yang berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang. Maksud dari kognisi di sini adalah merupakan suatu proses atau upaya manusia dalam mengenal berbagai macam stimulus yang masuk ke dalam alat inderanya, menyimpan, menghubung-hubungkan, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan stimulus atau informasi tersebut. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa gejala kognisi sering dikaitkan dengan proses belajar seseorang yang didapat dari pengamatan termasuk pengalaman dan melalui alat indera yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Tahap premoral. Contoh pada tahap ini yaitu ketika seorang anak yang dibesarkan lingkungan jalanan jauh dari suasana keharmonisan, sepi dari nuansa saling menghargai dan hampa dari rasa persaudaraan. Kekerasan persaingan dan saling berebutlah yang menjadi pelajaran kehidupan sehari-hari mereka. Sikap dan kepribadian yang muncul pun sangat menyedihkan. Mereka banyak yang menampilkan sikap tidak sopan dan tidak mengenal tata krama dan hampir tidak mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Kemudian
tahap convention. Pada tahap ini yaitu ketika anak telah mengalami pertambahan usia dan menemukan lingkungan baru dalam kepribadiannya, dalam kehidupannya. Maka faktor lingkungan tersebut sangat besar memberikan pola dalam menentukan sikap dan perilaku anak tersebut. Lingkungan yang kondusif dan edukatif akan mampu memberi efek yang besar dalam mendasari kehidupan anak selanjutnya. Namun sebaliknya, bila anak dibesarkan di lingkungan yang negatif, maka nilai-nilai negatif pun akan dengan sendirinya dia dapati. Kemudian tahap autonomos. Contoh pada tahap ini adalah seorang anak setelah melewati tahapan awal kehidupannya, lanjutkan dengan pertambahan usia yang dijalani. Dengan hidup di lingkungannya, maka anak itu sendiri yang mampu menentukan berbagai pilihan sikap dan kepribadiannya dengan dasar pola berpikirnya sendiri. Itulah tahap kedewasaan manusia. Sekian, terima kasih.